Rohingya itu Muslim, sama seperti Palestina, sama-sama Muslim dan mereka sama-sama saudara kita. Dan ikatan persaudaraan sesama Muslim itu jauh lebih kuat daripada saudara satu suku. Itu adalah ikatan yang jauh lebih kuat. Lantas apabila yang mendarat ke negara kita adalah orang Palestina, apakah kita akan memperlakukannya sama seperti dengan kaum Rohingya? Apakah kita juga akan menolak kedatangan mereka? Sebagai informasi buat kalian yang belum tahu bahwa jumlah pengungsi yang paling besar yang ada di Indonesia saat ini adalah dari Afghanistan, sekitar 5.000 orang. Di urutan kedua ada dari negara Somalia dan di urutan ketiga baru ada kaum Rohingya dari bangsa Myanmar. Sedangkan kaum Rohingya sendiri yang paling banyak sekarang berada di Bangladesh, kemudian berada di Thailand dan di Malaysia. Di Thailand sendiri orang Rohingya ada sekitar 60.000 orang dan di Malaysia sendiri ada sekitar 40.000 orang. Dan untuk saat ini di Indonesia di bawah sekitar 2.000 orang. Jadi cukup jelas kan kalau orang Rohingya bukan hanya berada di Indonesia saja, namun juga berada di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Di seluruh dunia sendiri jumlah pengungsi saat ini ada sekitar 104 juta orang menurut data dari UNHCR. Seperti dari Afghanistan, Suriah, Somalia, dan berbagai negara lainnya. Pertanyaan berikutnya, ada yang mengatakan kalau ada orang Rohingya di sini, itu nanti mereka lama-lama akan menjadi orang Indonesia. Mereka akan mencoba untuk menjadi orang Indonesia. Hal tersebut bisa dikatakan hampir mustahil. Karena seperti kita ketahui, sistem kartu tanda penduduk Indonesia menggunakan sistem biometrik. Sehingga untuk mengurus KTP di Indonesia sangatlah rumit. Karena harus dibuktikan dengan berbagai macam dokumen seperti akta kelahiran, sidik jari, dan tidak mungkin bisa dipalsukan. Sedangkan seluruh pengungsi itu pun sekarang sudah terdata di UNHCR. Sehingga mereka tidak bisa untuk mencoba memalsukan dokumen di negara tempat mereka mengungsi. Kemudian pernyataan berikutnya, ada yang mengatakan nanti kalau Rohingya ini ada di sini akan membebani negara. Mereka akan makan dari uang negara kita. Untuk di Indonesia sendiri, anggaran untuk pengungsi tidak boleh berasal dari APBN ataupun APBD. Dan seluruh pengungsi itu ditanggung makannya oleh UNHCR dan IOM. Sudah merupakan tanggung jawab daripada UNHCR dan IOM selaku badan di bawah PBB yang bertanggung jawab mengurusi pengungsi. Kemudian ada yang mengatakan kenapa tidak dipulangkan saja ke negara asalnya. Inilah masalah yang paling sulit. Kaum Rohingya adalah kaum yang paling menderita seluruh dunia karena mereka tidak diakui oleh negara asal mereka dan tidak diakui oleh negara manapun. Beda pengungsi-pengungsi lainnya. Seperti contoh Afghanistan, mereka masih punya negara asal, tapi mereka tidak mau kembali ke negara asalnya. Dan juga seperti Palestina, mereka masih punya negara asal, punya tanah asal. Mereka masih bisa untuk kembali ke negara asalnya. Sedangkan Rohingya sendiri, mereka memang tidak ada negara asal. Karena negara mereka berasal, Myanmar, tidak mau mengakui keberadaan mereka dan sudah melakukan pengusiran besar-besaran dari negara mereka sendiri. Mereka inilah satu-satunya suku bangsa yang saat ini tidak lagi mempunyai tanah. Jadi saudara-saudaraku, ini semuanya terpulang kepada kita. Dan kita harus mengingat kembali bahwa mereka itu Muslim. Kalaupun ada di antara mereka oknum-oknum yang melakukan kejahatan seperti melarikan diri, melakukan pelecehan seksual, atau malah katanya ada yang membuang-buang makanan, harus kita ingat bahwa dalam suatu komunitas, katakanlah ada 100 orang di dalamnya, 1.000 orang di dalamnya, itu adalah hal yang mustahil kita mengharapkan kesemuanya adalah orang baik. Contoh saja di tempat kita tinggal sendiri, di kampung kita. Apakah satu kampung itu orang baik semua? Pasti ada 1-2 oknum. Janganlah kita menghukum satu komunitas gara-gara tingkah laku 1-2 oknum yang ada di dalamnya. Kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan cepat. Salah satu usul dari Pak Wakil Presiden yang akan menampung mereka di satu pulau tertentu, itu untuk saat ini langkah yang lumayan efektif. Kepada saudaraku, setelah video ini, saya yakin akan ada pro dan kontra. Saya membuka ruang diskusi, semuanya silakan untuk berpendapat dengan bahasa yang sopan dan baik. Mari kita sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk saudara sesama Muslim kita ini, bangsa Rohingya. Karena kelak di akhirat nanti, kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terkait dengan nasib dari saudara-saudara Muslim kita ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.